Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyajikan materi mengenai Jawa Barat, masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Bahasan pertama yaitu mengenai konsolidasi pemerintahan. Kembalinya bentuk negara NKRI merupakan perkembangan yang penting dan bersejarah bagi Jawa Barat, yaitu dengan dibentuknya Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950. Kemudian penetapan kabupaten-kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950. Selanjutnya, penetapan kota-kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950. Di samping itu, dibentuk juga pemerintahan daerah sementara yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara sebagai unsur legislatif dan Dewan Pemerintah Daerah Sementara sebagai unsur eksekutifnya. Para anggota DPRDS Jawa Barat ini terdiri atas wakil-wakil dari 22 partai politik dan organisasi massa, dengan Partai Masyumi menduduki kursi terbanyak yaitu sebanyak 29 orang. Kemudian, seiring dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin oleh pemerintah pusat, maka pemerintahan di Jawa Barat pun mengalami perubahan. Pada masa itu, di Jawa Barat dikenal dua macam pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah gaya baru dan pemerintah daerah gotong royong. Dengan terbentuknya lembaga-lembaga pemerintahan di Jawa Barat yang disesuaikan dengan lembaga pemerintahan di tingkat pusat, maka kebijakan politiknya pun sejalan dengan kebijakan politik di tingkat pusat. Hal ini dapat terlihat dari beberapa keputusan rapat dinas yang dilakukan antara gubernur yang pada saat itu dijabat oleh Mas Hudi dengan para bupati atau wali kota dalam wilayah Jawa Barat. Adapun kebijakan lainnya yang diambil oleh Mas Hudi yaitu membentuk staf harian bersama Sabta Tunggal Jawa Barat dalam rangka pengintegrasian pemerintah dengan rakyat guna melaksanakan manipol, ikrar bersama Sabta Tunggal Jawa Barat dan pimpinan seluruh partai politik untuk mengamankan, mengamalkan, dan mengembangkan Pancasila. Manipol Usdek serta pedoman pelaksanaannya dijadikan landasan dalam pembuatan dan pelaksanaan perencanaan secara menyeluruh di Jawa Barat. Kehidupan kepartaian juga disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga jumlah partai politik di Jawa Barat dikurangi dengan alasan untuk meminimalisir terjadinya pertentangan ideologi. Adapun partai politik yang diizinkan bergerak juga diberi ketentuan agar selalu berorientasi pada program kerja pemerintahan dan mendukung kebijakan politik yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Gerakan DITII. Pada 1 Mei 1948 diselenggarakan konferensi Cijoho dengan hasil pembentukan Dewan Imamah atau Dewan Menteri yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dan juga pembentukan dewan-dewan lainnya, serta menghasilkan Konun Azasi atau undang-undang yang berisikan mengenai negara Islam Indonesia dengan bentuk republik dan Al-Quran serta Al-Hadis sebagai hukum tertingginya. NII secara resmi diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisampak, Kecamatan Cilugalar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya. Ketika pasukan divisi Siliwangi kembali ke Jawa Barat, mereka menolak bergabung dengan TII yang dianggap sebagai tentara liar dan pengacau. Kontak senjata pertama antara divisi Siliwangi dengan TII terjadi pada 25 Januari 1949 di Antralina dekat Malangbong. Pada saat itu terjadi sebuah insiden antara Brigade ke-14 dengan TII. Kemudian coba diselesaikan dengan cara dialog oleh Kamran, pimpinan TII dengan Mayor Muhammad Rifai selaku Komandan Batalion 3. Namun usul itu ditolak. Pasukan TII diminta untuk mengembalikan senjata rampasan. Namun himbauan tersebut tidak dihiraukan sehingga Batalion 3 melakukan penyerangan ke markas TII. Dalam natsir politik santun di antara dua rezim yang disusun Tempo, terdapat sebuah catatan mengenai pertempuran di Desa Cipaku, Kecamatan Paseh. Mental pasukan makin jatuh ketika dalam pertempuran di Desa Cipaku, Ciparai, sekitar 5 km dari Cicalengka, sebulan sebelum penangkapan itu kaki sang imam kena tembak. Puncak kekuatan DITII di Jawa Barat menurut Cornelis Van Dijk dalam Darul Islam, sebuah pemberontakan berdasarkan catatan divisi Siliwangi terjadi pada 1957, saat mereka terdiri dari 13.129 personel dengan perlengkapan 3.000 senjata api termasuk brand dan mortir. Kekuatan tersebut paling besar berada di Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis. Namun di kabupaten lain di Jawa Barat bukan berarti tak kuat. Van Dijk menambahkan di Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, dan Bogor pun terdapat pangkalan-pangkalan DITII yang cukup kuat sehingga membuat daerah-daerah tersebut tidak aman. Di sebelah timur Bandung, Darul Islam menimbulkan banyak kesulitan sekitar Cicalengka dan Ciparai. Pada Februari 1956, pasukan Darul Islam di daerah ini yang ditaksir berjumlah kira-kira 600 orang melancarkan 17 serangan dengan membakar 200 rumah. Pengaruh dari DITII sangat terasa di wilayah Priangan. Garut berhasil dikuasai 20% luas wilayahnya, Tasikmalaya 14%, Ciamis. Di wilayah barat
DITI juga memperluas jangkauan wilayahnya ke Bandung, Cianjur, dan Bogor. Pada akhir 1960-an, Jackson meneliti 19 desa di Jawa Barat. Didapatkan hasil ada 6 desa memihak Darul Islam, 7 desa pro pemerintah Republik, dan desa sisanya mengikuti arah angin, yang disebutnya sebagai desa gonta-ganti, karena afiliasinya yang berubah-ubah. Ketika pemberontakan DITI tengah berkecamuk di Jawa Barat, banyak penduduk yang mengungsi ke tempat yang lebih aman, salah satunya ke kota Bandung. Mereka yang mengungsi ke kota Bandung itu mayoritas datang dari Tasikmalaya, terutama dari Ciawi dan Garut. Bahkan ada juga yang datang dari daerah-daerah dekat seperti Ciparai, Manggahang, dan Dayakolot. Indonesia pada tahun 1950 hingga 1959 sedang mengalami berbagai macam pergolakan berupa berbagai tuntutan pemisahan diri dengan pemerintah pusat seperti RMS, PRRI, Permesta, PKI Madiun, dan DITI di Jawa Barat. Begitu pula di Jawa Barat terjadi banyak pertentangan politik, pembangunan yang tidak merata, dan kehidupan sosial ekonomi yang belum memuaskan. Atas dasar hal inilah, rakyat Jawa Barat menginginkan adanya perubahan baik dalam bidang pemerintahan dan mesejahterakan masyarakat. Sejalan dengan hal ini, muncul beberapa organisasi kedaerahan yang memperjuangkan kepentingan daerahnya, terutama masyarakat Sunda yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Berdirinya berbagai gerakan pemuda Sunda berfungsi sebagai wadah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi pemuda dan masyarakat Sunda, baik dalam bidang politik pemerintahan ataupun kehidupan sosial budaya daerah. Atas dasar inilah, muncul beberapa organisasi daerah seperti Nonoman Sunda, Mitra Sunda, Pagauban Sunda, Daya Sunda, Yayasan Ober Pasundan, dan lain-lain. Nah, organisasi di atas pada mulanya tidak bergerak dalam bidang politik, melainkan dalam bidang sosial budaya. Namun, adanya situasi yang mendesak dan diadakan sebuah pertemuan pada tanggal 17-18 Maret 1956 antara organisasi-organisasi Sunda dan yang akhirnya melahirkan adanya Badan Musyawarah Pemuda Sunda atau BMPS yang mempersatukan organisasi pemuda Sunda dalam bidang kebudayaan. Hingga pada tanggal 18 Maret 1956 terbentuklah Front Pemuda Sunda atau FPS yang bergerak dalam bidang politik, terutama perpolitikan negara Indonesia. Berbagai tuntutan yang diajukan FPS melalui Kongres ternyata tidak ditanggapi secara positif oleh pemerintah, sehingga FPS mengeluarkan sebuah seruan keras untuk menentang politik personalia pemerintah. Pemerintah menganggap bahwa FPS merupakan organisasi yang mengganggu keamanan. Hingga pada tahun 1957, pimpinan Dewan Komando Pemuda Sunda dan Front Pemuda Sunda ditangkap dan ditahan dengan tuduhan subversi karena ingin memisahkan diri dari negara Republik Indonesia dan dituduh sebagai organisasi yang berdiri di belakang peristiwa Maukar. Dengan berbagai kebijakannya, pemerintah Jawa Barat terus berusaha meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pribumi, antara lain dengan mendukung kebijakan program benteng yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Maksud pemerintah dengan mengadakan program benteng adalah untuk menumbuhkan dan memperkuat kedudukan pengusaha pribumi. Namun pada masa pelaksanaannya, selama periode tahun 1950 hingga 1955, ternyata lebih banyak menimbulkan dampak yang kurang baik bagi pemerintah Indonesia. Salah satu penyebabnya antara lain penyalahgunaan wewenang dari aparat birokrasi dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Akibat adanya penyelewengan itu, muncul dampak lain, yaitu munculnya perusahaan model Alibaba dan pengusaha Aktentas. Perusahaan model Alibaba adalah suatu perusahaan kolaborasi antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Cina. Pengusaha Cina biasanya menyediakan modal dan menjalankan perusahaannya, sedangkan pribumi mengurus surat-surat perizinannya dan juga menjalankan perusahaan. Sebagai contoh kasus, di daerah Karawang yang merupakan salah satu daerah penghasil beras terpenting di Jawa, orang Cina dapat menguasai penggilingan padi dan juga bertindak sebagai pemborong. Di Banten, kelapa yang akan diolah menjadi kopra dan minyak diborong persekot sebelum dipanen oleh orang pribumi, yang ternyata sebagai perantara dari orang Cina. Setelah program benteng dihapuskan, kebijakan untuk melindungi pengusaha pribumi dilakukan oleh pemerintah. Pada tanggal 14 Mei 1959, Menteri Perdagangan Rahmat Mulyono Miseno mengeluarkan keputusan nomor 2933/M tentang pelanggaran warga non-pribumi berdagang eceran di kota-kota kecil dan pedesaan, serta mewajibkan mereka untuk mengalihkan usahanya kepada pribumi selambat-lambatnya tanggal 30 September 1959. Keputusan Menteri Perdagangan itu kemudian ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden tanggal 16 November 1959 dengan mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 10 tahun 1959. Akan tetapi,
Karena terlalu singkatnya waktu untuk menjalankan peraturan itu, maka secara umum hasilnya tidak memuaskan. Walaupun demikian, di beberapa daerah di Jawa Barat menunjukkan keberhasilannya juga. Perkembangan pengusaha pribumi di Tasikmalaya mengalami pertumbuhan yang signifikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sejak tahun 1959, jumlah pengusaha pribumi di daerah Tasikmalaya melampaui jumlah pengusaha Cina. Pedagang pribumi ada yang bergerak di bidang perdagangan hasil bumi, tekstil, bahan bangunan, perhiasan, farmasi, transportasi, dan perusahaan kulit. Bahkan, di bidang farmasi, pengusaha Cina tidak dapat bersaing dengan pengusaha pribumi. Kerusuhan anti-Cina dan kriminalitas di Jawa Barat. Gerakan anti-Cina di Jawa Barat pada dasarnya ditimbulkan oleh kondisi ekonomi saat itu yang dianggap dapat dikuasai oleh orang-orang Cina. Di sisi lain, kaum pribumi kebanyakan menjadi golongan terbelakang baik dalam sektor ekonomi maupun pendidikan. Pribumi kebanyakan terdiri dari pegawai negeri dan buruh kecil, yang mana gaji mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan orang Cina kebanyakan adalah pengusaha kaya dan sering menimbun kebutuhan pokok yang menyebabkan kelangkaan bahan pokok bagi pribumi. Dalam sektor pendidikan, kebanyakan dari pribumi bersekolah dengan kualitas bahan ajar yang kurang baik, sedangkan anak-anak sekolah Cina bersekolah di swasta dengan kualitas pendidikan lebih baik. Di sini menimbulkan rasa iri dari pelajar pribumi. Gerakan anti-Cina kebanyakan dilakukan oleh kalangan pelajar dan terjadi di kota-kota di Jawa Barat, seperti di Cirebon pada 28 Maret 1963, di Bandung pada 10 Mei, di Bogor 15 Mei, dan di Sukabumi pada 18 Mei 1963. Kerusuhan yang terjadi kebanyakan mengarah pada fasilitas milik masyarakat Cina di kota-kota tersebut. Seperti kasus kerusuhan di Sukabumi, masalah awal yang ditimbulkan dari kasus pembunuhan pelajar pribumi Sukabumi di Bogor oleh pemuda Cina dalam kerusuhan lainnya sebelumnya. Dedi Iskandar yang merupakan anggota DPRD GR Kabupaten Sukabumi divonis bersalah karena dianggap mendorong masyarakat Sukabumi untuk menyerang orang-orang Cina beserta fasilitasnya. Di Cirebon, kerusuhan dipicu akibat seorang hakim Cina yang dianggap menghina guru pribumi. Pelajar beserta masyarakat Cirebon marah hingga berujung pada kerusuhan. Pemerintah pusat turun tangan hingga Presiden Soekarno menyebut gerakan anti-Cina adalah gerakan rasial dan kontra-revolusi. Gerakan ini menimbulkan kecemasan di masyarakat pribumi maupun Cina hingga berujung pada rasa saling curiga satu sama lain. Kasus kriminalitas lainnya adalah kasus keamanan di Jawa Barat. Adanya masyarakat koboi yang meniru film-film barat. Mereka seringkali menimbulkan keributan di kota-kota di Jawa Barat. Selain masalah keamanan, penjualan majalah dewasa, pencurian, dan perampokan marak terjadi. Terakhir adalah kasus homoseksual di Bandung oleh orang Belanda. Pendidikan dan kesejahteraan sosial. Sejalan dengan kebijakan politik yang sedang dijalankan oleh pemerintah pusat, kebijakan pendidikan pun disesuaikan dengan kebijakan politik pemerintah pusat sehingga tujuan pendidikan nasionalnya pun diubah. Pada demokrasi terpimpin ini, pendidikan nasional ditujukan kepada pembentukan manusia yang diinginkan oleh konsep Manipol Usdek, yaitu menanamkan jiwa yang memiliki kepeloporan dan dalam membela dan mengembangkan Manipol Usdek. Pemerintah beranggapan bahwa arah pendidikan jangan sampai menuju ke pembentukan manusia liberal. Oleh karena itu, pada tahun 1959, pemerintah melalui Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atau PPK mengeluarkan kebijakan untuk menjaga agar arah pendidikan tidak menuju ke pembentukan manusia liberal yang dianggap sangat bertentangan dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Instruksi menteri itu dikenal dengan nama Sabta Usaha Tama dan Pancawardhana. Dalam instruksi tersebut dinyatakan bahwa Pancasila dan Manipol sebagai pelengkap merupakan asas pendidikan nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan terakhir yaitu kehidupan sosial budaya pada masa kepemimpinan demokrasi terpimpin dan juga
liberal. Dalam kehidupan seni budaya pada tahun 1960-an terjadi perubahan di kalangan generasi muda pribumi, yaitu mulai berpalingnya mereka kepada jenis-jenis musik pop seperti pop barat maupun musik rock and roll yang mengakibatkan jenis musik tradisional Sunda menjadi tergeser, yang pada akhirnya pada masa demokrasi terpimpin jenis musik rock and roll dilarang oleh pemerintah. Meskipun demikian, para pemuda yang menyukai jenis musik tersebut berusaha untuk mendengarkannya melalui piringan hitam maupun siaran-siaran radio, terutama radio luar negeri. Kesenian budaya lain yang hidup pada masa ini adalah seni tari dan juga wayang golek yang masih digemari terutama di pedesaan. Selain itu, pada masa ini pula kebudayaan seni drama juga banyak digemari oleh masyarakat Jawa Barat, terutama di Bandung, seperti yang terrefleksikan dengan banyaknya bioskop-bioskop yang berdiri di Bandung. Yang mana ada sekitar 12 bioskop yang berdiri di Bandung. Di bioskop-bioskop tersebut diputar berbagai film, baik film nasional maupun film asing. Pertunjukan yang lain yang digemari masyarakat Jawa Barat antara lain adalah pertunjukan adu domba dan juga pertandingan suara perkutut. Pertunjukan adu domba banyak dilakukan di daerah Garut karena Garut sendiri merupakan daerah peternak domba yang memiliki kualitas super. Diadakannya pertandingan tersebut seolah-olah untuk menarik minat wisatawan untuk dapat datang ke tempat itu yang nantinya di situ akan menjadi suatu objek wisata yang ada di Jawa Barat. Dan untuk masalah keagamaan sosial di Jawa Barat sendiri, terdapat beberapa agama yang dianut oleh masyarakat Jawa Barat. Agama Islam sendiri merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Jawa Barat. Kemudian disusul oleh agama Kristen dan Katolik, Hindu Buddha, dan juga Konghucu. Agama Islam umumnya dianut oleh masyarakat pribumi dari asli suku Sunda. Kebudayaan yang biasanya dilakukan oleh keagamaan oleh masyarakat khususnya agama Islam di Jawa Barat sendiri ada beberapa kebiasaan yang dijalankan. Yang pertama yaitu saat menyambut bulan suci Ramadan dan juga Lebaran Idul Fitri. Untuk menyambut bulan puasa atau bulan suci Ramadan sendiri, beberapa hari sebelum jatuhnya bulan puasa, ada beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat. Antara lain berziarah ke makam-makam keluarga atau leluhurnya. Ada pula yang berwisata ke tempat-tempat tertentu sambil makan bersama atau dalam kata lain dalam bahasa Sunda yaitu botram. Serta membersihkan rumah dan juga halaman serta masjid atau langgar yang nantinya akan dijadikan tempat sembahyang atau tarawih saat bulan puasa. Lalu saat hari Lebaran, penganut agama Islam di Jawa Barat juga umumnya menyambut dengan penuh sukacita. Mereka saling bersalam-salaman untuk mengunjungi kerabat dan handai tolerannya setelah melakukan sembahyang Idul Fitri. Sekian penyajian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.